Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi kita hari ini dengan mata pelajaran marketing. Pada mata pelajaran marketing kali ini kita akan mempelajari KD 3.3 mengenai menganalisis segmentasi pasar. Kemudian prakteknya melakukan segmentasi pasar. Ada baiknya sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, baiklah. Sambil nanti Ibu akan menjelaskan secara singkat materi kita pada hari ini, Ibu minta kalian membuka chat yang ada di Google Classroom, di mana linknya sudah Ibu bagikan ya. Silakan kalian buka. Kalian mengisi absensi di chat tersebut. Menjelaskan terlebih dahulu mengenai tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran dari segmentasi pasar di sini adalah yang pertama, kalian mampu menjelaskan pengertian segmentasi pasar, menjelaskan tujuan segmentasi pasar, dan menjelaskan syarat-syarat segmentasi pasar. Pada materi menganalisis segmentasi pasar ini, kita akan bertemu dalam 3 kali pertemuan. Nah, hari ini adalah pertemuan pertama, di mana di pertemuan pertama ini kita akan membahas mengenai teori. Kemudian nanti akan Ibu berikan soal pengetahuan. Di sini ada 3 pokok materi inti dari materi menganalisis segmentasi pasar. Yang pertama adalah pengertian segmentasi pasar, tujuan segmentasi pasar, dan syarat-syarat segmentasi pasar. Baiklah, sekarang kita akan membahas mengenai pengertian segmentasi pasar. Segmentasi pasar itu adalah pengelompokan pasar dari pasar yang heterogen menjadi pasar yang homogen atau sejenis. Atau dapat dikatakan juga segmentasi pasar adalah pengelompokan target konsumen potensial. Jadi, segmentasi pasar merupakan usaha pemasaran potensial untuk sekelompok pembeli tertentu atau menurut jenis produk tertentu. Kemudian yang kedua ada tujuan segmentasi pasar. Tujuan segmentasi pasar di sini adalah tujuan umumnya, yaitu untuk membuat proses pemasaran yang lebih terarah sehingga sumber daya perusahaan dapat digunakan secara efektif dan efisien. Selanjutnya adalah syarat-syarat segmentasi pasar. Di sini ada 3 syarat segmentasi pasar. Yang pertama adalah measurability, yaitu ciri-ciri atau sifat tertentu pembeli harus dapat diukur atau dapat didekati. Yang kedua, accessibility, yaitu suatu keadaan di mana perusahaan dapat secara efektif memusatkan atau mengarahkan usaha pemasarannya pada segmentasi pasar yang telah dipilih. Yang ketiga adalah substantiability, yaitu segmen pasar harus cukup besar atau cukup menguntungkan untuk dapat dipertimbangkan program-program pemasarannya. Selain 3 materi pokok tadi, di sini juga ada materi tambahan mengenai evaluasi segmentasi pasar. Di sini ada 3 evaluasi segmentasi pasar. Yang pertama, ukuran dan pertumbuhan pasar. Yang kedua, daya tarik struktur segmen. Dan yang ketiga, tujuan dan sumber daya perusahaan. Baiklah, Ibu akan menjelaskan mengenai ukuran dan pertumbuhan pasar. Maksudnya di sini adalah perusahaan akan menganalisa ukuran dan pertumbuhan segmen dari segmentasi pasar yang sudah mereka pilih. Apabila ukuran dan pertumbuhannya segmen bagus, besar kemungkinan di masa yang akan datang segmentasi pasar ini akan menjadi segmentasi pasar yang potensial. Yang kedua adalah daya tarik struktur segmen. Maksudnya di sini suatu segmentasi pasar harus mempunyai daya tarik supaya bisa mendapatkan segmentasi pasar tertentu dari produk tertentu. Misalnya, apabila suatu produk itu sudah banyak orang yang menjual produk yang sama, maka
segmentasi pasar untuk produk yang sama tadi tidak akan menjadi menarik lagi. Kenapa? Karena di situ banyak terjadi persaingan yang ketat. Yang ketiga adalah tujuan dan sumber daya perusahaan. Walaupun sebuah segmen pasar itu memiliki ukuran pertumbuhan yang sangat tepat, secara struktural menarik, tetapi harus mempertimbangkan juga tujuan dan sumber daya perusahaan. Sehingga sumber daya perusahaan itu akan seiring sejalan dengan segmentasi pasar yang sudah diterapkan oleh perusahaan. Demikianlah materi menganalisis segmentasi pasar kita pada hari ini. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa melakukan literasi pada materi yang sudah Ibu kirimkan di Google Classroom. Silakan kalian pelajari, pahami. Kalau misalnya ada yang kurang jelas, kalian bisa melakukan chat melalui Google Classroom. Setelah ini, kalian silakan mengerjakan tes formatif yang tersedia pada Google Classroom dan kalian kerjakan pada LKPD yang ada di Google Classroom tersebut. Setelah selesai, nanti akan bisa diketahui langsung berapa nilai yang kalian peroleh. Demikianlah materi menganalisis segmentasi pasar kita pada hari ini. Semoga apa yang sudah Ibu sampaikan tadi bisa kalian pahami dan bermanfaat untuk kita semua. Minggu depan kita akan bertemu dengan pertemuan yang kedua. Di situ kita nanti akan melakukan praktek unjuk kerja. Sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa di dalam hati menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu akhiri sampai di sini mata pelajaran kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak.